Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Reski Adelia dengan NIM 2022310242, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2022, dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Arman SPD MPD, dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 5 atau AIK 5. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari di AIK 5. Pada bab pertama, materi yang dipelajari adalah pernikahan dan talak. Menurut syariat Islam, menikah diartikan sebagai perjanjian suci antar seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Dalam Islam, menikah merupakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penyempurna agama. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pandangan syariah Islam. Rukun nikah meliputi yang pertama, calon suami, yang kedua, calon istri, yang ketiga, wali, yang keempat, 2 orang saksi, dan yang kelima, ijab kabul. Dan adapun syarat-syarat nikah, yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Dan yang ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Talak dan macam-macamnya. Talak adalah perceraian yang dibolehkan dalam syariat namun sangat tidak dianjurkan. Nah, pada bab kedua itu kita mempelajari materi tentang kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau telah berpulang dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris adalah orang atau mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, ahli waris ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapat 1/4 jika suami tidak memiliki anak dan 1/8 jika ada anak. Yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua mendapat bagian tetap baik ada anak maupun tidak ada anak. Yang keempat, saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Ketentuan-ketentuan warisan dalam Islam. Pembagian harta warisan sangat rinci dan tidak boleh diubah sesuai keinginan keluarga. Beberapa keuntungan utama dalam pembagian warisan. Yang pertama, bagian anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian anak perempuan sesuai firman Allah dalam Quran surah An-Nisa. Yang kedua, bagian orang tua. Mendapatkan bagian tetap meskipun pewaris memiliki anak. Dalam hal ini, ibu mendapat 1/3 atau 1/6, tergantung apakah pewaris memiliki keturunan atau tidak. Yang ketiga, bagian suami atau istri. Suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak dan 1/3 jika ada anak. Sebaliknya, istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Contoh kasus warisan ini, pembagian warisan tanpa wasiat. Misalnya, seorang ayah yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Ia memiliki 1 istri, 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Harta berupa rumah, tanah, tabungan menurut hukum Islam. Pembagiannya yaitu, istri mendapat 1/8 bagian sisa harta dibagi untuk anak-anak, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, pada bab ketiga kita mempelajari tentang wasiat.
Wasiat dalam Islam itu adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Ketentuan maksimal wasiat dalam Islam itu terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari 1/3 dari total hartanya. Ketentuan untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli waris yang berhak, sehingga keadilan dalam pembagian harta tetap terjaga. Yang berhak menerima wasiat itu ada beberapa. Yang pertama, bukan ahli waris. Yang kedua yaitu orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan untuk mendapat bagian melalui wasiat. Nah, contoh kasus wasiat ini kepada anak yang misalnya seorang ayah yang membuat wasiat yang membagi aset propertinya kepada ketiga anaknya. Nah, anak pertama mendapatkan rumah utama, anak kedua mendapatkan tanah di desa, dan anak yang ketiga mendapatkan ruko. Wasiat dibuat di hadapan notaris saat pewaris atau pewasiat masih hidup dan sehat. Nah, pada bab 4 itu kita mempelajari tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela atau tanpa imbalan selama pemberi hibah masih hidup. Hibah dalam syariat Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama. Hibah memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu hibah umum atau mutlak. Hibah umum atau mutlak ini adalah hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Misalnya, seseorang yang memberikan harta kepada saudaranya secara cuma-cuma. Yang kedua, hibah bersyarat atau muqayyadat. Hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu harus dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya, seseorang ayah yang memberikan tanah kepada anaknya dengan syarat anak tersebut harus menggunakannya untuk membangun rumah. Nah, pada jenis hibah yang ketiga ini adalah hibah wajib. Hibah yang diwajibkan oleh hukum syariah dalam keadaan tertentu, seperti ketika seorang suami memberikan harta kepada istrinya sebagai bentuk pemberian mahar yang telah disepakati. Syarat dan hukum hibah. Syarat sah hibah yang pertama, pemberi hibah atau wahib haruslah orang yang sudah balik, berakal, dan memiliki harta yang ingin dihibahkan secara sah. Harta yang dihibahkan harus milik pribadi dan bebas dari hak orang lain. Yang kedua, penerima hibah. Haruslah pihak secara mampu secara syar'i untuk menerima hibah, baik itu individu ataupun lembaga. Penerima hibah ini harus jelas sebelum hibah diberikan kepada mereka. Yang ketiga, barang yang dihibahkan haruslah barang yang halal, jelas, dan dapat dipindahkan kepemilikannya. Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah. Yang keempat, ijab kabul. Harus ada pernyataan dari pemberi hibah dan penerima hibah yang menunjukkan bahwa hibah tersebut sah dilakukan. Proses ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulis. Contohnya, misalkan hibah rumah untuk yayasan. Seseorang yaitu menghibahkan rumahnya untuk dijadikan panti asuhan yang dilengkapi dengan surat hibah dan akta notaris. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab 5, kita mempelajari tentang wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam wakaf ini memiliki syarat-syarat. Yang pertamanya, wakaf dianggap sah apabila ada pewakif, ada wakif atau pewakaf. Pewakaf adalah orang yang menyerahkan harta sebagai wakaf. Harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berakal sehat, balik, mampu bertindak secara hukum, dan harta yang diwakafkan itu milik penuh dari wakif atau pewakaf tersebut dalam status halal ya. Yang kedua yaitu penerima wakaf.
harus ditunjukkan kepada kepentingan umat Islam atau kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial yang terus memberikan manfaat. Yang ketiga yaitu harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan ini harus merupakan harta yang sah dan tidak dapat habis atau musnah dalam waktu yang dekat. Nah, harta tersebut harus jelas jenisnya, baik berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya yang dapat dijadikan sebagai wakaf. Dan yang keempat adalah ijab kabul, adalah pernyataan niat wakaf dari wakif atau orang yang memberikan wakaf, yang harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas, menunjukkan bahwa harta tersebut diserahkan sebagai wakaf untuk selamanya. Dan yang kelima yaitu ada nazir atau pengelola wakaf, adalah pihak yang menerima atau mengelola dan menjaga aset wakaf agar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, pada materi tentang wakaf ini saya dapat memberikan contoh, misalnya namanya yaitu Pak Ahmad. Pak Ahmad ini mewakafkan tanahnya seluas 1.200 meter persegi untuk dibangun masjid dan fasilitasnya. Nah, itulah tadi materi tentang wakaf. Dan pada bab 6 atau bab terakhir kita mempelajari tentang Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kita ini berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, kita ini menjadi acuan bagi masyarakat Muhammadiyah dalam menjalankan visi dan misinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Contoh penerapan Kitab Perjuangan Muhammadiyah ini yang pertama yaitu dakwah dan pendidikan. Yang dimana Muhammadiyah ini mendirikan banyak lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi untuk mencerdaskan umat dan memperkuat iman. Nah, contoh yang kedua yaitu pelayanan sosial. Muhammadiyah memiliki banyak program sosial termasuk layanan kesehatan, bantuan bencana, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pada contoh yang ketiga yaitu keterlibatan dalam kebangsaan Muhammadiyah, yaitu aktif dalam berbagai forum diskusi dan seminar untuk membahas isu-isu kebangsaan dan keagamaan, serta terlibat dalam politik dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi resume materi Al-Islam, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.